Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Sayyidina Mukarram Pelaksana Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masuk Al-Qarni Al-Satani Kodosio Syekh Mursid Tekikan Pondok Segalaya Muka Tibulan Anjuri Pagi Mukarram Pelaksana Al-Habib Kiai Haji dan Muhammad Ramadhan Taufik selaku ketua Tekikan Segala Segalaya sebagai selaku pimpinan Pondok Yatim Piatu Muhammad Alwi yang bersimpul bahwa tenaga para wakil talqin bersimpul dihormati dibanggakan para ikhwan akhwat yang maha pencinta kesucian jiwa tarekat qadiriyah musabariyah pondok segalanya bersimpul dihormati dibanggakan. Hadirin ikhwan akhwat jemaah TKM menghadiri di Aisyah yang bersimpul dihormati dibanggakan. Bagi kita bisa hadir bersama sorean dari selaku ikhwan Pak Kades Pemukaran bagi ikhwan para pejabat TNI Polri yang hadir hukum saya dari desa Sukabumi bersimpul dihormati dibanggakan. Puji syukur saya kepada Gusti Maha Kubur para peserta perguruan sadaya bisa bersilaturahmi ini acara rutin manakib TKM acara rutin alhamdulillah kita simpuri desa-desa simpuri kita desa bersilaturahmi salam Syekh Mukarram Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah untuk saya dan pergaulan saya sebagai desa salam Bapak Al-Habib Kiai dan salawat wassalam kita dipanggil ke pimpinan Allah Nabi Agung Jaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat kaum keluarga mereka serta penegak obor kebenaran. Tadi saya terus
luar biasa. Binatang yang lagi bikin atau pakai aplikasi berkarakter kesadaran kepala jamaah para ikhwan akhwat yang telah mengamalkan dan tadi bagaimana pelururan binatang ini telah menjaga seluruhnya, karena itu menjaga seluruhnya supaya negara aman. Karena itu Islam di Indonesia luar biasa. Pemerintah sedang negara terutama budaya orang, budaya agama orang agama dan itu bisa dilihat. Asal hormat tak ada rasa minat ajaran tadi. Asal hormat bersama mereka sama punya saat itu seperti ada ajaran tadi kita ajaran dulu kayak gini tapi menangi ayat-ayat didoktrinkan kalau rasa tetapi kabar agama kena diamankan dulu amanat mahal kemudian dia lakukan kurang selain Komisi Juri sudah didampingi dikawal oleh jamaah para ulama teknik seharusnya kebijakan negara seharusnya berdiri dari yang adil kalau kepentingan rakyat kabupaten terutama umat sama pemerintah. Sekolah seperti sejak jenderal Khodam para ulama senjata kiai tapi Khodam para ulama pemimpin adil tak tugas pemimpin pasti sudah menyenangkan. Mungkin asuh di asing para jemaah masyarakat kabupaten khususnya di para talqin dari umat ibu orang sadana bersama orang sadana bagaimana Pak Alhamdulillah bagi jidan alhamdulillah yang masih berada sendiri itu sekolah dan mungkin kalau masih dalam akhir. Amin. Bila bersama seperti sejak mungkin doa saya berjamaah mudah-mudahan kabupaten Bandung dengan keadaan aman terutama mahrifah Nabi. Amin. Ya Habib para kiai, para ulama, para imam ahad, sekolah itu masih punya doa saya sebuah pembangunan dilaksanakan di Kabupaten Bandung senantiasa dengan ikhlas. Amin. Alhamdulillah dulu tentang program bulan pergi letakkan untuk pertama jalan tol kesulitan. Jadi memang usah bilang bangke betul pergi ke Kota Bandung di Bandung ya. Jadi targetnya satu sasi ke atas, satu sasi sendiri targetnya tidak selesai. Kita dorong peluang saudara mudah-mudahan lancar. Jalan tol sore dari kota. Terasa itu doa lagi ternyata alhamdulillah di tahun 2017 jalan tol selesai Kabupaten Bandung ditunjuk sebagai tuan rumah pembukaan penutupan Pekan Olahraga Nasional kita 18. Sendiri pembangunan stadion SOR bukan stadion bola tapi SOR olahraga untuk pusat olahraga Kabupaten Bandung dibutuhkan ke Jawa Barat. Karyanya di bidang budaya ketika kalau kepentingan bagaimana Islam bukan budaya Islam jangan pelangi tapi Islam yang diaplikasikan dengan kehidupan sama kue ajaran begitu di budaya bisa dulu bukan bagian dari budaya Islam kurang dimulai. Tadi aku di
kalau kurang tidak masalah. Ayo akan sama Allah cukup sama. Sambungan jaga juga sambungan rasa desa masing-masing. Jaga akidah umat karena akhirnya luar biasa godaan ke Indonesia kalau Kabupaten Bandung aliran satu di kurang jalan. Tapi kalau enggak kekompakan bangsa Kabupaten Bandung kurang dasar ketemu secara signifikan. Mudah-mudahan dokter bertahan dengan jaga umur aku jadi panjang jaga umur. Kadernya sendiri juga ngebangun gedung berlantai 3 kalau pusat Jakarta Center mau pembangunan ekonomi rumah, bangun ekonomi rumah supaya ekonomi umat Islam kiai Jakarta merupakan bulan dasar kekuatan rumah. Raksasa yang sekarang itu jangan kita bangkitkan kekuatan rumah karena dakwah mereka melalui Atos berbagai atur kaki dan miskin kita. Insya Allah kami TKN lebih kami roda dan lebih keras di asar tauhidna kejiwaan dan di asar kesucian dan biasa. Dia terus berbagai atur supaya kalian agama kalian yukui di agama lakukan dirikan badan Jakarta pusat Jakarta Kabupaten Bandung kamu melawan rentenir melawan kemunafikan dakwah untuk ekonomi. Kamu yang kolonel yang impian itu supaya profesor kuliah intinya dengan dana agar menjadi persiapan menuju persiapan nanti tender di tender itu kamu dibangun di lantai doa saya begini sakit itu kau terus doa sekali itu saya atur mohon kami segala keputusan selalu bermana sakit itu kau atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil karim wa huwa asrarul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wallahu yad'u ila daris salam ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Kehadapan yang mulia guru agung kita semua, syekhuna wa mursyiduna fi hadzal zaman, Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Mas'ud Al-Qadir Al-Syabir Al-Kamil Qaddas Al-Sirra, semoga beliau dipanjangkan usia dunianya, disempurnakan kesehatannya, melimpahkan barokah dan karomah kepada beliau, sehingga melimpah kepada kita semua selama murid-muridnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia, yang terhormat, Mukarram Bapak Bupati Kabupaten Bandung, Bapak Haji Dadang Nasir SH SIP, semoga beliau diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga bisa membawa Kabupaten Bandung ini lebih baik lagi. Amin. Semoga beliau bisa terpilih kembali sehingga bisa membawa Kabupaten Bandung maka dia dan salawat. Maka dia dan salawat. Maka dia dan salawat. Amin. Mukarramin para tertib, Mukarram pimpinan pondok yatim piatu Muhammad Alwi, Warsa Kiai Habibidan, Wassalamualaikum besar. Ikhwan akhwat, Bapak-Bapak yang masyarakat Mahasiswa para pecinta kesucian jiwa, alhamdulillah kita aturkan sujud syukur sepenuh langit dan bumi, setinggi surya raya, sedalam sekarasa, seluas jagat arasy, semanis madu Muhammad Alwi. Berkat rahmat
dan karunia Allah Subhanahu wa taala, barokah serta karomah guru agung kita semua, Hadratus Syekh para sahabat awas, kita bisa berkumpul bersama. Kita hadir di tempat yang suci, yang disucikan Allah yang Maha Suci. Kita hadir di tempat yang agung, yang diagungkan Allah yang Maha Agung. Kita hadir di tempat yang mulia, yang dimuliakan Allah yang Maha Mulia, mengamalkan amalan yang mulia, ikut bergabung dengan orang-orang yang mulia. Semoga kita terbawa mulia oleh kemuliaan mereka. Amin. Amin ya Rabbal. Inilah perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Yunus ayat 25. Ini informasi up to date barusan Ba'da asar dari Al-Mukarram dan Muhtaram Syekhul Muslimin dan Zaman Hadratus Syekh Al-Sabawas. Inilah perwujudan bentuk penjelmaan dari Quran surah Yunus ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha' ila shiratin mustaqim." Wallahu yad'u ila daris salam, dan Allah mengajak, menyeru ila daris salam, ke tempat kampung, desa, kabupaten, kota, provinsi, negara yang penuh dengan keselamatan. Inilah perwujudan kita menuju keselamatan. Alhamdulillah. Hari ini Pak Bupati, ini orang-orang berzikir kepada Allah. Allah adalah yang maha memberikan keselamatan kepada manusia. Kita ingat kepada Allah, kita berzikir kepada Allah. Allah yang maha memberi keselamatan. Maka insya Allah kalau kota atau kabupaten menjadi kabupaten yang diisi dengan orang berzikir kepada Allah, menjadi kabupaten yang penuh dengan keselamatan, keamanan, ketentraman dan kenyamanan. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Maka nama aman adalah menjelma zikir ke Allah, emut ke Allah, ya. Al-maksud min dzikrillah ayyajtanibul mu'min ghaflah anhu subhanahu, li'anna al-ghaflah tujribuhu 'ala al-ma'siyat wa dzikru yu'awinuhu 'ala tarkiha. Yang dimaksud dengan zikir adalah seseorang meninggalkan ghaflah, lupa kepada Allah. Apa sebabnya? Sebab ghaflah, lupa kepada Allah akan menarik seseorang untuk melakukan maksiat, dan zikir akan mencegah orang untuk berbuat maksiat. Alhamdulillah. Aman. Daerah udang dalam menjalma senantiasa zikir emut ke Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, wa yahdi man yasha' ila shiratin mustaqim. Allah memberikan hidayah, bimbingan, petunjuk kepada orang yang dikehendakinya ila shiratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Itu makna umum. Makna khususnya menunjukkan, memberikan bimbingan, hidayah kepada orang yang dikehendakinya ila shiratin mustaqim, kepada jalan orang yang lurus, jalan orang yang istiqomah. Alhamdulillah. Sujud syukur sebelum langit dan bumi kita dipertemukan dengan Hadratus Syekh Mursyid yang senantiasa istiqomah di jalan yang lurus. Kita ikut kepada beliau, insya Allah kita terbawa lurus dan terbawa istiqomah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kita bertariqah melalui talqin dzikir yang diterima oleh mursyid, dan kita belajar untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah. Kemarin 2 hari pelatihan mubaligh, pelatihan dai terkait pada pesantren Suryalaya. Tadi kuliah subuh, seorang peserta kajian menyampaikan kuliah subuh. Ada yang bertanya, berapa banyak karomah mursyid Thariqah Qadiriyah Nasyabandiyah pada pesantren Suryalaya silsilah ke-38 pada saat awas. Apakah 10, 100, 1000, ribuan? Lebih dari 1000. Bisa dihitung? Bisa. Ya, banyak A, B, C, D. Ternyata yang lebih dari situ apa? Istiqomah beliau dalam ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Li'anna istiqamah khairun min alfi karamah. Sesungguhnya istiqamah lebih baik dari 1000 karamah. Alhamdulillah. Istiqamah beliau, oh itu lebih dari 1000 karamah, banyak sekali. Maka karamah sederhana kata beliau, bahasa ya bahasa beliau, bahasa ketawaduan, itu mah karamah biasa.
yang luar biasa itu istiqomah. Beliau sangat istiqomah. Cerita Allah ini besar harapan akan menular istiqomah beliau kepada kita. Amin ya Allah. Maka Pak Bupati, kalau pejabat ini berzikir kepada Allah, maka akan mempunyai staf, bukan staf ahli, staf khusus. Kalau pejabat berzikir kepada Allah akan punya staf apa? Staf sidik. Benar. Yang menjadi dasar pekerjaan Tuan Syabul Qadir Al-Jailani ala sidq wa makadib tufa. Benar pantang bohong. Pejabat zikir bakal benar. Maaf. Sebab apa? Oke lah. Bisa jadi manusia tidak lihat, Allah Maha melihat. Merasa dilihat oleh Allah, ditatap oleh Allah, diawasi oleh Allah, sehingga kebenaran mendominasi dirinya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kamu semua. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah bersamamu di mana? Dimanapun kamu berada. Dan Allah Maha melihat akan apa yang kamu perbuat. Alhamdulillah. Jadi Pak Bupati zaman sekarang ini yang agak susah mental yang merasakan pengawasan Allah. Dari dulu ada salah satu iklan di televisi, taat kalau ada yang lihat. Kalau nggak ada yang lihat, main sikat, main embat, ini mental gawat. Waktu saya lagi mondok di Resort Dewan Malakan Muncang Cikalamak, ya, ada teman saya dari Garut pulang dulu ke rumahnya, datang lagi ke pesantren. Pak Bupati bawa motor baru dengan bakat, ini sama kebetulan nama saya dengan nama Pak Bupati, dadang. Ya, ayo naik motor saya, motornya baru, oke siap. Saya di belakang dibonceng, teman saya di depan. Pas mau lewat lampu lalu lintas, Pak, lampunya merah tandanya apa? Berarti belum tanda ini teman saya nggak berhenti, main slot aja, nggak tahu di depan ada polisi, dia tembak ke polisi. Cek polisi tak sabar main selama lain, kasih dia lampu belum tanda dengan polos. Teman saya jawab ke polisi, ayo lampu maka ciri gede ngantar api dengan bapak. Mun abdi dari bapak betul. Jadi tanda kalau ada yang lihat, kalau tidak ada yang lihat main disikat tembak. Maka dengan pikir satu sidik akan mampu mendominasi diri seseorang. Yang kedua, tabligh, menyampaikan aspirasi umat, menyampaikan aspirasi masyarakat, bukan hanya memperdulikan kepentingan pribadi dan golongan, tetapi ini kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat akan lebih diutamakan. Kenapa? Karena dengan zikir kepada Allah itu merasakan kehadiran Allah. Oh, ini aspirasi dari masyarakat, keinginan dari masyarakat. Sehingga berusaha semaksimal mungkin sekuat tenaga membawa kemaslahatan umat dan masyarakat. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, amanah, tidak khianat, tidak menyakiti perasaan rakyat. Kenapa? Ini diistilah dikir kepada Allah akan amanah, jauh dari khianat. Yang keempat, staff apa? Fatonah. Bukan sekarang, bukan aja di Fatonah. Dasar. Fatonah, cerdas. Ya, dengan zikir maka seseorang akan memperoleh kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi dan kecerdasan tertinggi, yaitu kecerdasan spiritual. Yang Nabi sabdakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dalam pandangan Nabi yaitu orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Tadi binatang diingat sakabeh murid-murid ulah kabaul upang wujud nafsu kabendang upang berdasar. Fatonah, al-kayis, orang yang cerdas, orang yang mampu menahan hawa nafsunya dan mempersembahkan yang terbaik dalam hidup ini, beramal untuk menghadapi kehidupan yang kaki, yaitu akhirat namanya. Itu staff sidik, tabligh, amanah, fatonah. Maka kalau ini Kabupaten Bandung menjadi kabupaten yang berzikir, jadi Habib Idan malam itu ngobrol, saya pengen berusaha ya bersama-sama dengan pejabat rakyat ya. Untuk menciptakan kondisi yang baik ya, yang kondusif, pengen menjadi kota zikir dan sholawat ya. Kemarin Habib saya datang kemarin alhamdulillah bergema sholawat, kita ini bergema zikir di sini. La ilaha illallah, atau zikri la ilaha illallah, Tuhan wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah, imanakum bi kafarati qawli la ilaha illallah, memperbanyak kalimat takwa supaya kita menjadi orang-orang yang takwa. Walau anna ahlal qura amanu
niscaya akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Kudikir teh iman urang kuat, kudikir teh takwa urang ningkat, kudikir teh amal ibadah ge jadi semangat dengan zikir. Iman kita kuat, tanpa semangat keimanan, kekuasaan hanya akan melahirkan tirani, kekayaan hanya akan membentuk Fir'aun dan Qarun gaya baru, kemampuan intelektual justru hanya akan menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Pintar tapi tidak benar. Maka dengan zikir iman kuat. Yang kedua, dengan zikir takwa kita meningkat. Dengan takwa hidup kita mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan seseorang tidak dihitung dengan rumahnya yang mewah, mobilnya yang lebih harta berlimpah, tapi sesungguhnya yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling takwa. Alhamdulillah, inti takwa sudah ditanamkan oleh mursyid kita di dalam hati kita yang Nabi isyaratkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Bukan sakitnya itu di sini, bukan. Takwa itu di sini, di sini, sini. Ittaqillah haitsu kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, di pasar, di pasir, di sawah, di imah, di kebun, di kantor, di karet, di kebun, di kulon, di wetan, di dalam, di luar, di dalam. Ittaqillah haitsu kunta. Jadi takwa yang tidak terbatas dimensi ruang dan waktu. Karena detik demi detik yang kita lalui, denyut jantung kita, putaran waktu kita diisi dengan dikir takwa itu, dikir kopi. Melalui talqin yang diterima oleh Masjid Talqin itu menyimpan, memasukkan, mematikan kalimat la ilaha illallah ke dalam ruh kita, supaya ruh kita dari sekarang kembali ke la ilaha bersama dengan la ilaha illallah. La ilaha masuk ke dalam ruh masuk ke dalam la ilaha illallah, tidak bisa dipisahkan lagi. Ibarat gula dengan manisnya, ibarat garam dengan asinnya. Yang kedua, talqin itu menyimpan, memasukkan, mematikan kalimat Allah ke dalam hati kita, sehingga kapan dimanapun kita senantiasa mengingat Allah karena hatinya diisi dengan zikir kepada Allah. Itu pentingnya talqin yang diterima dari mursyid kami. Alhamdulillah. Maka anak-anak kita beriman dan bertakwa, ditopang dengan zikir, sehingga iman kita kuat, takwa kita hebat, amal ibadah meningkat. Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Asal pakai sahabat barokah sadayana, barokah segalanya, berkah semuanya, berkah segalanya. Yakin karena padahal sudah kita raih, sudah kita terima dengan zikir, maka berkah semuanya, berkah segalanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihi bi rasulihil mab'uts rahmatan lil alamin wa akramahum bi risalatil khalidati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqludi, artini mahabbataka wa ma'rifataka. Kapayunan anu sami-sami urang dipihormat, dimuliakeun, diagungkeun Syekhuna wa mursyiduna pangarsa Abah Awas selaku mursyid TGN Pondok Pesantren Sudaya Laya anu ke-78, Al-Mukarram Bapak Bupati Kabupaten Bandung, Al-Mukarramun para wakil talqin, Kersana Sohibul Hajat Bapak Habib Bidan, Ikhwan, akhwat, Thariqah Qadiriyah, Asabadiyah, Musim Kuring dibanggakeun. Aya hiji bangunan ieu kunaon deui gelombang Sunda. Aya hiji bangunan imah, tapi ternyata ieu imah teh kosong. Teu aya anu ngeusian. Sigana lamun aya imah kosong teu aya anu ngeusian, sim kuring yakin moal aya maling anu ngareret ka eta imah, kira-kira naon anu dipaling di imah anu kosong.
Nah sababna imah kosong biasanya teu aya barang berharga. Malah teu menutup kemungkinan di imah anu kosong malah jadi sayang maling. Anu kaduana aya iman. Bangunan kasar teh imah mureun teh. Hapunten simpul kurang Bogor biasana gelas cokor gelas gengerong. Jadi di mana-mana nyanggung teh esek lemes-lemesna beda sama sadari mah di priangan lemes teh. Kalau lemes-lemesna kadang-kadang bikin sakit hati. Aya iman ternyata aya anu ngesianana anu bogana. Lamun eta imah aya anu ngesian, cirina di imah eta teh aya benda berharga. Lamun aya benda berharga, pasti kudu dijaga. Sigana aya maling anu merong kana eta imah. Dua tipe imah model kitu, sanes tipe 2 hiji, tipe 3 genep. Anu kadiluna aya bangunan imah, ternyata di eusiana teh ku kepala negara. Di eusiana teh pimpinan. Pasti di eta imah teh aya benda anu paling berharga anu masyarakat biasa ternyata memang cantang teu ngabogaan karena benda berharga eta. Kulantaran milik kepala negara, milik presiden, milik pimpinan, penjagaan oge ketat, berlapis. Kulantaran berlapis, lain teu aya maling anu ngarele, ngan maling mustahil bisa asup, bisa nyopot karena benda berharga anu aya dina istana. Nah, imah kosong eta teh gambaran hate jelema anu caritalkin. Lamun hiji jalmi caritalkin hatena lir ibarat imah kosong anu henteu dieusi ku bogana. Setan moal mungkin pencuri teh. Setan moal mungkin rek ngadodoho ka imah anu teu aya isina. Seorang Yahudi ngerasa bangga. Ayo masa umur hidup tanpa ada digoda ku setan. Dijawab ku Imam Ibnu Abbas, hei, lain jadi budak setan. Sesama setan tidak boleh menggoda, kan itu jawabannya. Jadi wajar lamun jelema cari talqin, udah rasa digoda ku setan, udah memang babaturan atau kira. Jadi emang aja mereka proksa gak? Tuh gitu ya. Anu kaduana aya iman. Dieusi model kurang sadayana aja, kan ada bumi masing-masing ya. Ternyata orang sanajan bambu reot gitunya, sanajan aya ranjang potong sukuna hiji gitunya. Eta teh benda berharga pikeun urang. Entah menutup kemungkinan aya maling anu lincar. Ngan urang biasana penjagaanna teu terlapis. Penjagaan anak atau urang asa bentak di mana beurang teh ternyata maling dalam rata. Padahal diajarkan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasul perintah ku Allah Subhanahu wa taala pikeun hijrah di Mekah ka Madinah. Eta teh geus diintip saenyana ku maling. Diintip ku para kafir. Dugikeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuju pulang di hiji tempat, di hiji kamar. Diintip kok aya keneh di mana-mana Allah urang pengen langsung. Ternyata Allah Subhanahu wa taala miwaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piwaran maca hiji ayat Al-Qur'an. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyhadu la yubsirun. Bisbahul eta anu teh pareureuh kabeh maling. Ngan hajaka aya nama anu boga iman teu maca eta, anu macana justru maling. Karena dibaca kumanehna diserahkeun kana sunnah mah atau tidak kabeh boga iman. Persoalan nanti dirinya. Urang pas ditalkin saja namun kepala sahabat. Kan urang henteu taliti, henteu ngajaga kana benda berharga. Dugikeun ka maling ka model kitu. Kunaon eta maling daekeun ngagoda ka hate urang? Sebab aya senjata milik setan urang dipilih. Lamun milik setan mah bukan setan oge. Kulantaran ieu benda teh senjata milik setan. Sehingga orang elek ke setan. Nah coba contohnya benda atau napi senjata milik setan anu kadang-kadang ke urang dipiboga anu kahiji tak kabur
senjata setan. Dalam untuk ayah aman mah buka rumah onan kemarin mah. Kata tahu model gitu. Nah, lamun eta kecap masih ayah di dijalna, sok umur kokohna pertahanan, anak setan teh resepan. Sabab eta senjata milik setan. Pria asup kana senjata setan. Isuk-isuk ngomong jeung babaturan anak bad ngopi. Tuluhnya aya nama apa ya? Mancing-mancing eta. Memang kunaon kan? Api nyari jadi jam 2. Hayangna ditanya, rek memang kunaon dari jam 2 kan gitu nya. Tapi terus tahajud, teh senjata milik setan apa lagi? Pantas sesepuh setan kagoda ka urang. Nah, anu katilu bangunan istana. Nah, bangunan istana mah berlapis, lapis kahiji ka dua waktu malah aya khusus gitu nya. Aya sniper segala dirinya. Penembak jitu. Lamun aya maling, aya rampok ditembak langsung terkena. Nah, itulah hiji bangunan, hiji hate, anu ternyata kan saukur dimiliki ku ahli silsilah. Di antawisna, itulah bangunan yang dimiliki oleh pengusaha Basal Umur. Semua digoda oleh setan, ternyata abah ngomongnya. Nah, sababna abah bikin kamu ongget di kedor-kedor sangat dan kedor-kedor setan. Sabab saur kiai dadang tadi abah istiqomah. Istiqomah teh kieu teu galeudeun. Ada dia omong anggar gitu, jadi omong anggar gitu eta namanya istiqomah. Abah kan tos mampu istiqomah dina amalian. Urang mah dina ngomong oge can bisa istiqomah. Henteu aya hiji parentah dina agama anu tujuanna teh halus, sakabe parentah pasti halus. Henteu aya larangan dina agama anu henteu goreng, sakabe larangan pasti tuntunan teh goreng saja. Hiji jalma dilahirkeun ka alam dunya. Cek Al-Qur'an kuduna mah indungna teh wa bisaw bi amain. Kuduna mah nusuan eta indungna teh salila 2 tahun baru jadi anak. Eta teh parentah agama model kitu. Dikembangkan ilmu pengetahuan. Lamun budak hayang halus, lamun budak hayang cerdas, ulah pokok. Bere asik air susu ibu. Ngan aya nama tos loba anu ngaku istiqomah tapi ternyata henteu. Nah contohna aya hiji jalmi sanajan orang Sunda tapi hayang ngaku indungna teh disebut umi. Jadi di mana-mana ngalahirkeun budak teh teu dibere asik tapi dibere asuh. Air susu umi itu kesalahan kita sekolah. Kan jauhnya air susu ibu dengan air susu umi gitu ya. Asli jadi asuh kami kiai pangan bener coba. Ayah deh. Hari di kotaan di Bandung di dia ya, kota gitu ya. Ayah deh nyebut indung teh ternyata mama gitu ya. Jadi tengah gunakan asli tapi asma. Air susu mama gitu ya. Pantas kalau ngek itu udah ada gitu ya. Coba nanti aku istiqomah gitu teh. Malah kalau heran baru dah ayeuna di mana-mana arek nyeritakeun pendapat teh, henteu mikir deui. Naon sababna? Sabab indungna menggunakan bunda jadi asun. Air susu bunda. Mata kamar hayang bagus istiqomah asik ibu orang Indonesia. Malah orang Sunda mah menggunakan makan itunya. Jadi itu menggunakan asinnya tapi asam. Air susu emak. Kayak gitu ternyata. Lain hari ini mah bahasa Sunda kalau batai kunak anik mah. Kalau batai kunak anik mah malah aku simpulin di SD mah setiap kecap teh pakai cirina. Kecap anu ditungtungan kupai biasanya panjang. Orai, lenyai, acai, panjang gitu. Beda orang kecap ditungtungan gede gitu. Endok, enggak. Kalau kita mah biasa buduk gitu. Pas untuk yang akan gitu kembali kepada persoalan. Nah, sahabatnya apa lebih kental ongkek kamu digoda persyaratan. Udah berbeda kalau menanya apa? Mungkin satu persoalan itu merupakan kewajiban bagi kita, tapi
Di mana abah? Di mana abah yang ngomong? Abah itu disifatan anak pada dia wakil buhulam yana mual kayu pernah besar. Katanya antara pernah pulang, soalnya kita seperti nanti. Lalu digambarkan mah dina satu hewan gitunya, dina satu hewan. Itu kan kayak hayam, terang hayam. Ibu terang hayam bu. Hayam ya. Hayam kan orang nyontok ke hayamnya. Dina Al-Quran kan ada kalimat wa inna lahum fil an'am ibrahim. Sesungguhnya pada binatang ternak itu ada contoh. Kamu kira-kira kayak apa sih mengatakan apa ada contoh kayak gitunya? Bu, hayam nanti kamarana. Ampi ke mana? Ke kandang. Kalau hayam maghrib ampi ke kandang, pantas sudah. Pantas ke mana lagi hayam? Lalu hayam maghrib asup ke kandang pantas, ya kira-kira jelema pantas satu ke mana? Kudu ampi ke mana? Ke kandangna. Al-masjid baitul mukmin. Masjid teh kandangna imana jelema beriman. Tuh. Ternyata disediakan kena hayam daripada jelema. Namun digawe ku hayam lamun asup kana jero kandang. Caricing tara aya hayam ngobrol. Yuk masuk ka majelis reco, sampai ka hayam macam pernah asup ka kandang ngobrol. Sugan sabarun raya kita coba pariksa sugan dimasukkan sabarun raya kan bener gaul gitu nya. Ayah hayam dan gitunya begitu asup kana kandang teh ngobrol juga batu kana. Saya ulang turun saya sore kene. Sinetron baju rame mantap aja. Tak ada kan hayam model itu. Hayam kamu masuk ke kandang cari cing terus bekel tapi tengah beling ternyata kata hayam teh nyari. Allah. Cek saha? Jauh-jauh di bawah tadi itu sebentar. Eta mah cek simpuri, matakeun hayam. Gitu nya. Jadi tengah penting eta hayam teh ngali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Lamun eta hayam bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala teh penting, ternyata kehebatan hayam, lamun anu hiji nyaling, lamun anu hiji zikir, ternyata babaturanana kabeh anu nyaling. Tetangga-tetangga kabeh nyaling. Hebatna hayam. Komunitas hayam. Urang mah kalau orang nyari salam mah gitunya. Bapana nyari di penting. Mau dangkeun hidungna. Mama yuk urang nyari. Mama ini jawabannya. Jadi urang mah mesti nyari ku hayam. Capek ibadah tengah penting. Hayam pada deui ngaranna beureum hayam. Tah hayam mah sanajan sakumaha. Pereuna sanajan sakumaha leutik salat lamun aya salat sakumaha wae oge kade ku hayam. Subuh nyari deui hayam. Keok, pakai keok subuh malam. Bapak terang hatinya keok. Keok mah bahasa hayam, nanya aku bukan hayam. Kan namun diterjemahkan karena bahasa urang, keok teh hatinya keok. Ayo geus 2 kali mau dangkeun gunungan tapi teh dekeun datang itu ngaranna keok. Oh jadi keok cek hayam teh. Dina Al-Qur'an surat Jumat ayat ke-10. Allah mengingatkan, "Faidza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh." Lamun beres ibadah, urang sok caricing, latihan anu diceki. Cek Allah Subhanahu wa taala. Anu bisa terjemahkeun dina kehidupan ngan saukur hayam. Ibu pernah ningali di Bandung aya hayam teu deui tos subuh. Lamun nanya jawab. Ibu nanya sorry. Ayah berhenti ke subuh. Ayah pernah ningali ayah salaki berhenti ke subuh. Kalau ayam, hayam kan lamun ke subuh teh ayah berhenti. Anak-anak tak lo dia kabeh nyangan parah. Kabeh nyangan parah dibimbing ku mamahna. Mamah hayam. Eta mamah hayam kabimbing anak-anak nyangan parah bari masukan tausiah. Cek mamahna hayam ka anak-anak anaki yu ayeuna babarengan jeung mamah urang nyangan parah.
Mama sadar, mama boga anak, marameh teu boga bapak. Engkau nanti ada hese dengan bapakna hayam. Sebab hayam gede seredik bisa kawin jeung indungna sih. Hese dengan bapakna. Lamun salah model itu ulah sabina nurutan. Urang mah sok leuwih resep nurutan salahna. Dianjurkan ke pemerintah, ibu-ibu supaya kita hidup sejahtera, jangan lupa bagi yang sudah menikah ikut program KB. Tiba-tiba kan itu program nama. Ayah, AWW karena nikah, minum program KB. Kabelnya KB naon pakai pil. Kudu nama eta teh tidak hati ibu. Namanya mah pokok disimpen ade di nagara. Ternyata dipacok ku hayam dan logat betulan. Daripada dipacok ku hayam dan ku itu. Kalau jadi hayam anu milu. Itu masalah kan masalah. Jadi hayam mah neangan para tisu. Kukuling timah eta teh ngan bikin kok. Teu aseukeun balik deui jam 8 teh ka kandang. Jam 8 hayang balik ka kandangna, dununganna ka karep garing hayang geus 2 kali kawin. Tak cek kolot baheula mah ulah sok parereum deui subuh rezeki beakeun ku hayang. Gitu ya. Nah, persoalanna naon sababna abah teu ongek kamu dibara ku setan. Abah mempunyai 3 keunggulan yang bukan belum tentu mungkin tidak bisa disaingi oleh siapapun di antara kita yang hadir. Yang pertama, abah itu menjalin komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu menjalin komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala ikuti abah. Iya seolah-olahnya siga simikuring menganggap sarian ke abah orang berkomunikasi ke Allah Subhanahu wa taala. Lain gitu persoalannya. Abah sholat, orang sholat. Abah ngadoa, orang ngadoa. Ngan sholat abah jeung sholat orang beda. Ngadoa anak abah sareng ngadoa anak orang jauh beda. Ada orang ngadoa setengah maksa ke Allah Subhanahu wa taala. Komo lamun doa sholat duha mah isu-isu. Gusti, lamun rezeki abdi ayeuna di luhur, coba apa turunkeun Gusti. Lamun rezeki abdi ayeuna di jero tanah, coba apa ngaluarkeun Gusti. Kitu kan. Abah ngadoa. Lamun abah ngadoa, urang cukup amin. Namun sababna abah mah tara karep pentak ka Allah Subhanahu wa taala. Pangurang seorang musyrik pada pentak kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sababna sabab abah tos ngadaguan prinsip abah mah teu hayang naon-naon. Kalimat pada diri kita tidak perlu. Mun kitu naon manfaat abah ngadoa? Abah ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala hanya sebagai perwujudan rasa syukur abah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan beliau sebagai manusia. Sekurang-kurangnya itu. Nabi Yunus alaihi salam ternyata yang hadapan umat pembararandal. Nabi Nuh alaihi salam yang hadapan umat pembararandal. Para mubalik anu tos ditata harus mengetahui medan yang sedang kita hadapi. Nah, contohnya Nabi Nuh usianya 950 tahun. Surat Al-Ankabut ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfas sanatin illa 50 aman. Ternyata di catatan sejarah salina 850 tahun dapat kata Nabi Nuh ternyata yang sekur 20 orang yang masukkan agama. 850 dibagi 20 itu mendekati angka 50. 50 tahun aprak-aprakan dakwah kemana-mana. Kakak pecemur sakurangan masukkan agama. Beda jeung Bandung Raya. Yo, ayeuna urang Manakiban. Di mana? Di Soreang. Dua itu. Jeung catatan. Apa jeung moal datang? Jadinya jadi dakwah zaman Nabi ke paksa itu repotnya. Nabi Yunus dakwah kepada umatnya, barangkali umatnya oke. Ku barangkali Nabi Yunus ngerasa kesel. Kiki tengok wah ini tinggal aja ya teman. Tungtungna Nabi Yunus tinggalkan umatnya. Barang tinggalkan umatnya di naik basisir ternyata ayah di kapal bari nyebrang. Nabi Yunus ngilu. Ternyata di tengah perjalanan kapal teh oleng. Teman-teman oleng, nah kalau kapal ngomong kieu. Bapak, ya kapal oleng. Gedung daging ya bakal telok pe urang teh.
ieu teh kudu dialungkeun ka laut sebab leuwih teh penumpang. Sahabatnya nu daek dialungkeun ka laut renggungan. Diundi begitu kaluar teh ngaran Yunus. Salah si kapalnya muat Yunus teh nabi kudu dialungkeun. Diundi deh angkat karena Yunus. Sadar Nabi Yunus oke dialungkeun ka laut langsung dicaplok ku ikan ku laut. Malah di lumpur mah nyebutake laut nun, peda nun nah kaluhur aya ikan caplok ku dieu. Padahal laut naon doang kana mah kitu nya, urang nyebut laut. Di lumpur aya dina beuteung laut, ada dalam 3 kegelapan. Kegelapan perut, kegelapan laut, dan kegelapan malam. Nabi Yunus itu ngadoa ke Allah Subhanahu wa taala yang dikeluarkan. Tidak sama sekali. Sudah kayak doa Nabi Yunus, ya Allah keluarkan apinya beuteung laut. Doanya pendek seperti setiap waktu kita baca di dalam Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu apa? Yang berdoa begitu. Gimana mendoa? Kedepankan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Lamun orang terus mengucapkan tidak ada Tuhan selain Engkau, selain Allah Subhanahu wa taala, anu saja lain Tuhan. Nah, jadi hancurna akidah, hancurna tatanan tekian dan sebagainya teh lamun jelema masih jadi ngabogaan sifat syirik. Disimpulin mah balata teh jelema anu berbuat syirik. Ibu-ibu loba anu berbuat syirik. Sebab disimpulin mah aya kene walungan. Seueur kene ibu-ibu lamun nyeuseut dina walungan. Kahayang teh lamun geus beres-beres ada balik mah balik we nya. Ieu mah nepikeun ka bebeja heula ka juri. Babadana lelembut ngayu urang balik eta teh pamit ka juri. Model kitu tah. Leungit kan model kitu. Nah jadi ternyata lamun urang ngadoa benten sareng apa? Apa mah tidak minta apa-apa. Apa sebagai perwujudan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dugikeun karena tidak ada pamrih, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada beliau. Itu ladang daripada komunikasi. Anu kaduana, Abah mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh kita. Abah itu punya koneksi. Konek. Urang mah konek kepada Allah Subhanahu wa taala kan jalur kadang-kadang leuwih sering errornya. Jalur teh urang mah langsung seueur sibukna. Apa kata sibuk? Sinyal teh kuat. Jadi mana-mana konek kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bagaimanapun apa tetap hatinya konek kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya irtibatul qulub. Ada orang mah tetap bilang ihram ingat Allah Subhanahu wa taala. Oh. Beres maca Fatihah. Ih, maca Fatihah macam ni. Beres maca Fatihah saja. Nah, jadi kulantaran urang ngarasa sedekena kapirangan sama saja bina. Pantes pajan urang teh sangat-sangat dianjurkan di mana-mana ibadah dipengkeureun anu memang tos bener ibadah. Begitu. Ibu Jakarta ayeuna bari leumpang kira-kira nabi moal. Nabi buka 3 bulan atau 4 bulan memang model gitu. Ai abah naik kendaraan, naik mobil angkat. Anu umpatnya 240 km per jam. Mau bisa orang udah kakak. Lamun kira-kira kurang capek teuing leumpangan lantaran can kuat, numpang ka Abah abi mirip. Mungkin di kalangan Nabi toh gitu. Ucapkeun heula, apa aya doana kitu nya. Allahumma assalamualaikum ya malaikat zaman. Ucapkeun model kitu baca urang. Tapi artinya urang nitip ka Abah, mudah-mudahan salat anu dilaksanakeun ku abdi teh Allah Subhanahu wa taala nampi kalayan diajengkeun ka Abah ku jalan anu suci. Eta pentingna dina melaksanakeun thariqah gitu. Nah, jadi apa koneksinya kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak pernah putus. Upami Abah tidak pernah putus, tidak pernah pegang koneksi kepada Allah Subhanahu wa taala kan kurang. Nah, itulah zikir benda berharga yang harus dan kita bisa mempertanggungjawabkannya bagaimana caranya supaya kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Sebab lamun hati zikir dengan menggunakan 3 kopi itu tandanya orang itu adalah selalu konek. Itu berarti orang ke ngadengnya sorak, itu berarti itu dengan sesuatu, tetapi konsentrasi orang tetap kepada
keunggulan dibandingkan semua di antara kita ini. Nah, keunggulan Abah itu ternyata Abah itu mempunyai relasi. Relasi Abah itu satu, Abah penuh. Begitu Abah ditalkin, Abah sering mengatakan di hadapan kita, Abah mah ngagunakeun kacamata kuda. Moal lempong kasaha wae oge kecuali ka Abah. Nah, sababna lamun ditarjamahkeun kana bahasa Bandung kira-kira kieu. Lamun urang keur leumpang, ulah tambah teuing bisi ditajong tukul. Sarta ulah tukul teuing bisi didagor sirah. Ulah alieun kakencak ka gigir bisi disangka mali leumpang mah tembok ka arep ka jalan kencakeun urang insyaallah urang bakal berkah. Itu cukup. Artinya begitu digunakan kacamata kuda, kan kuda lamun teu leumpang sampai ke kacamata gitu. Kacamata lain harap kuda mah di Abah tidak pernah mempunyai hubungan relasi apapun dengan siapapun. Abah hanya mempunyai relasi dengan Abah. Urang mah ngagunakeun peribahasa. Kuman di seberang lautan nampak, sementara gajah di pelupuk mata tidak kelihatan sama sekali. Biasanya urang mah sok narjamahkeun kana peribahasa kana kitu teh, kagorengan batu sanajan leutik ka tembok, tapi lamun kagorengan urang sorangan teh ka tembok. Lain kitu urang mah terjemahkeun kana kuteken mah. Kita sudah mempunyai benda berharga begitu besar ada di pelupuk mata, tapi teu ka tembok. Kita sudah punya la ilaha nanti ka tembok. Maka tembok teh kira-kira dari dukun kakara ka tembok. Kalau bisa menghasilkan langsung kakara ka tembok. Itu pribahasa positif tadinya. Nah, jadi kelebihan apa sekali? Ternyata relasi Abah itu hanya Abah aturan begitu kekalibuanana itu berarti bukan tidak menghargai Abah kan mursyid. Abah sebagai penerusnya, sebagai mursyid. Konek kurang lagi kapan besar. Kan hati kurang kadang-kadang sok nyantol deh kamu saja. Nah itu kelemahan di antara kita. Jangan kalau orang hoyong mulus rahayu bagja salama sadar-sadarina itu ayat di pangsar. Sebab setiap jalan yang pantas yakin itu ruhnya ada dalam genggaman beliau. Mudah-mudahan kita selalu bersama beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang hadir dari dekat dari jauh, terutama kepada orang nomor satu di Kabupaten Bandung yang hadir pada malam ini, yang sudah barang pasti membawa seluruh masyarakat sekabupaten hari ini malam ini hadir di sini dengan hadirnya orang nomor satu di Kabupaten Bandung. Alhamdulillah. Satu adalah semua. Semoga beliau sukses. Amin. Dengan hadirnya di Malaki Bandung. Amin. Kemarin hari Sabtu di Jakarta Ras hadir juga yang namanya Narji. Hadir Narji, jadi Abah ingat lagi ngaji Sorof. Kalau tasrif ke samping, kalau kias ke bawah. Langsung Abah nias fil mudhari yarji'u yarji'an tarji'an yarji'an tarji'u tarji'an arji'. Dan dia datang ke Malakiban tidak hanya untuk nonton, melihat dan mendengar, tapi langsung ingin merasakan. Dan ditalkin TKN, walau pesan
sudah saya di sini. Dan ini kata Narji, kita semua juga hadir di sini. Nanti 6 bulan yang akan datang di Masjid Istiqlal lagi, yang dekat bulan Oktober tahun 2015 Pulau Mas di Kuba Mas, yang di Kuba Mas. Karena tahun ini kita ulang tahun ke-10 pengajian manaqib masuk masjid. 10 bilang sempurna, bilangan sempurna 10 berdasarkan tilka asyaratun kamilah. Setelah sekian tahun manaqib itu di rumah-rumah, sehingga para ikhwan yang kurang dasar agamanya merasakan rumah adalah tempat ibadah yang paling baik. Padahal Abah Anung punya dasar tidak boleh benci kepada ulama yang sezaman, yang pada zamannya banyak ulama yang membenci Abah Anung. Tidak boleh menyalahkan ajaran orang lain, yang pada saat itu orang lain menyalahkan aja kepada ajaran yang kita amalkan. Tidak boleh meneliti murid orang lain oleh Abah Anung, dilaksanakan. Karena orang lain meneliti, apa itu sudah ayat? Di sini juga banyak. Selanjutnya tidak boleh berhenti bekerja walaupun diganggu orang lain, karena banyak gangguan. Di masjid itu tidak boleh menakidkan. Laporan sama Abah jawab, rumah juga mau dipakai ibadah. Tidak ada, tidak ngotot. Yang ngotot kaos, bukan tidak ngotot. Rumah juga mau dipakai ibadah. Yang ngotot kaos enak punya keterangan. Harus ada yang ngotot. Itu wakil Abah juga ngototnya di sini. Karena afdhalus sholatir rajuli fi baiti, yang paling utama sholat laki-laki itu di rumahnya. Itu baru sepotong itu. Ilal maktubah, kecuali sholat yang difardukan. Utamanya di paling utama bagi laki-laki, sholat laki-laki yang fardu di mana? Di masjid dilarang. Seperti di Ciopras, di masjid Istiqomah, sudah kumpul di masjid, mau manaqib bubar karena ada surat dari Majelis Ulama. Masjid umum tidak boleh. Mulai 2005 Bapak Bupati alhamdulillah, pemerintah Jawa Barat khususnya Dr. Alas Haji TJE Soebrata SHMM, Ketua DKM Masjid Raya Jawa Barat, anu memberikan surat izin untuk manaqib di Masjid Raya. Surat izin Jawa Raya datang, yang menghadang dari Madrasah Surya Raya Bupati. Manaqib di Masjid Raya tidak jadi karena tidak ada restu apa? Sejarah perlu tahu sekilas. Dulu yang menghalang dari luar, sekarang yang menghalang dari. Itulah pentingnya tidak tahu apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak punya apa-apa. Satu saja. Abah teriak ke Suryalaya, saya tidak berguru ke Suryalaya, saya berguru kepada Abah Anung yang sudah punya pendirian tanbih untuk peradaban dunia, untuk kejayaan agama dan negara. Tidak pakai Islam, tidak pakai Indonesia, untuk kejayaan agama dan negara. Walaupun sekolah lain dicari yang
baik dari petani tidak akan ada. Abah Anom mengorbitkan tanwir tahun 56, 13 Februari 56. Tidak neko-neko sampai Abah Anom wasiat kepada Abah tahun 70. Yang kemarin Abah orbitkan Istiqlal di hadapan para kajari, karena mana kewen Istiqlal itu hajatnya para kajari, para kepala kejaksaan negeri se-Indonesia. Jadi Abah kalau mau berbuat Istiqlal tidak cari duit lagi, tidak kering. 30 juta saya 10 juta, kering lagi 20 juta, saya 10 juta. Semua yang di telepon perempuan. Di antara perempuan yang di telepon datang sekarang juga ke sini. Jadi 30 juta itu hanya 3 kali kering telepon. Alhamdulillah sekarang sudah tidak cari uang lagi untuk Istiqlal, karena kajari yang menghadapi. Jadi siapapun, apapun, siapapun, apapun tidak akan ada yang bisa menghalangi lagi. Alhamdulillah. Abah Anom sebelum pulang meninggalkan 2 kata: peradaban dunia. KKN Pondok Pesantren Suryalaya untuk peradaban dunia, yang akan menduniakan peradaban untuk menjelmakan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan bukan yang jahil dan biadab. Kita bersyukur punya guru agung, guru suci, Bapak suci, Syekh Ahmad Syahibul Fatah. Mana jadi suci? Kami tadi tidak boleh benci kepada yang sama, tidak boleh menyalahkan ajaran orang lain, tidak boleh meneliti orang lain, tidak boleh bekerja walau tidak orang lain. Kasih sayang kepada orang yang membenci, itu ciri orang suci. Ketika kita mengakibat di rumah dinas BUMN, malah ada tambahannya sekarang. Masih dari Suryalaya, tapi tidak dikasih sama siapa-siapa, tidak dikasih kepada keluarga darahnya, tidak dikasih kepada yayasan seluruh Suryalaya, tidak dikasih kepada para kewetain, para ikhwan, hanya dikasih sama Allah. Urang mau boro-boro kepada umat Islam, kepada jemaah. Kesehatan diulang musuh orang. Tapi kan bukan di panggung Abah. Berdua. Kenapa jangan memusuhi? Cukup setan memusuhi kita. Kita jangan memusuhi setan. Karena setan juga ciptaan Allah. Memusuhi setan, memusuhi penciptanya. Ada yang nanya, kan setan dikutuk sama siapa? Setan dikata apa? Oleh Allah. Mana keterangan Allah untuk setan? Setan dikutuk oleh dirinya sendiri, membangun begitu. Tapi kalau tunduk patuh, jadi Allah sampaikan tadi kepada para peserta pelatihan dari mudah-mudahan percikan roh Allah wanafatu fihi meruhi. Setelah kumplit semuanya anggota sudah jadi. Kata para jemaah sebulan lahiran, 2 bulan kumambang, 7 bulan kumpul, 4 bulan ngarupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan kolot, 8 bulan orang lain, 8 bulan korojol. Ditiupkan ruh Allah. Sudah bersama kita. Makanya ada keterangan firman Allah juga. Siapa tahu kenal akan dirinya pasti kenal peraturan. Tidak akan kesini semua kalau tidak ada ruhnya. Siapa itu? Yang hidup siapa? Kita mah dihidupkan, dikasih, dipercikan. Kalau hidup sampailah di sini. Makanya
mati. Ibu, bapak-bapak, jangan mati. Bupati, ibu, bapak-bapak, jangan mati. Maksudnya bupati kesini malam ini. Kan orang semua kehidupan ini diakhiri dengan mati. Tidak. Yang mati itu yang ruhnya tidak bersama Allah, yang dieksekusi oleh malaikat Azrail. Yang ruhnya sudah bersama la ilaha tidak akan mati. Keluar ruhnya bersama la ilaha di alam sulit tiap habis sholat. Kan nafas masuk. Yang dihirup itu bukan angin, nafas. Keluar nafas, nyawa. Tidak pakai malaikat maut. Pakai malaikat maut? Tidak. Siapa yang mengeluarkan? Kita. Yang memasukkan? Kita juga atas kehendaknya. Keluar. Yang keluar tidak masuk lagi. Bukan ke neraka, bukan ke surga, kepada yang punya surga dan neraka. Siapa? La ilaha sekali sholat, habis sholat 165 kali narik nafas. Bukan untuk main catur, main gamino, bukan untuk nyanggung gergaji, khusus tarik nafas untuk la ilaha. Itu maksudnya supaya kita tidak mati. Al-mu'minuna la yamutuna bal yanqiluna min daril fana ila daril baqa. Orang beriman tidak akan mati, tapi pindah sendiri dari kontrakannya. Ini kontrakan ini. Kontrakan. Karena tahu sudah dia angsur, sudah angsur di rumah sendiri. Selagi ngontrak itu sudah sendiri. Tidak masuk lagi. Saya bukan modal. Bukan modal. Balik. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi bukan begini. Orang siapa? Yang akhir hayat itu membalik bohong. Jangan dikasih amplop, bohong. Penipu itu. Jangan tertipu saudara-saudara. Itu masih netron, Mas Budi Tasikmalaya. Sinetron diatur oleh saudara. Maksud talqin dzikir itu maksudnya bukan menunggu la ilaha illallah mulai bukan. Sejak sekarang kalimat itu intinya menyatu dengan ruh kita. Ini tadi bukan jas, bukan kopiah, Mas, bukan sarung, bukan jam tangan. Langsung jadi